Perkenalkan, nama saya Ariza Adi Putri. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam dari kelas 1E. NIM saya 24531054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi bahasa Arab, yaitu isim isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas dan mengulas mengenai isim isyarat. Sebelum Umi mulai, di sini sudah ada yang pernah belajar belum tentang isim isyarat? Belum. Baiklah, kita mulai dengan belajar bersama ya. Jadi, secara umum isim isyarat ini adalah kata tunjuk. Artinya, sebagaimana di bahasa Indonesia kita digunakan untuk kata tunjuk, isim isyarat juga digunakan sedemikian rupa. Kata tunjuk ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ismul isyarati lil qaribi yang artinya itu jarak dekat, dan yang kedua ada ismul isyarati lil baidi, artinya jarak jauh. Pembedanya, kalau di ismul isyarati lil qaribi itu ini yang bisa digapai oleh tangan atau bisa disentuh oleh tangan, sedangkan kalau yang ismul isyarati lil baidi ini jarak jauh. Contohnya itu seperti itu. Hal yang tidak bisa kita gapai, hal yang tidak bisa kita sentuh dengan tangan, seperti itu ya. Oke, untuk di pembagian sampai sini sudah paham semua? Paham. Baik, Umi jelaskan kembali mengenai di pembagian ini. Ismul isyaratul qarib dengan ismul isyaratul baidi itu ada pembagian lagi. Jadi bentuk-bentuknya itu ada masing-masing ada 3. Ada bentuk umumnya itu ada 2, bentuk muzakkar dan muannas. Sedangkan bentuk-bentuk khususnya itu ada 3, yaitu ada tunggal, ada ganda, dan ada jamak. Masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Kalau tunggal itu biasanya menjelaskan untuk barang, benda, atau sesuatu yang satu sendiri. Sedangkan kalau ganda itu menjelaskan barang atau benda yang sifatnya 2 atau lebih. Sedangkan jamak ini sifatnya banyak, seperti itu. Sedangkan kalau yang lil baidi itu sama, namun pembedanya tadi yang jaraknya jauh. Kalau di ismul isyaratil lil qarib, muzakkarnya itu disebut dengan haza, atau artinya itu ini. Dalam bentuk tunggal, karena dia berdiri sendiri, dia disebut dengan haza, sama dengan bentuk awal tadi. Sedangkan kalau di ganda, itu dia berubah menjadi hatani, dan yang jamak itu menjadi hawai. Tapi sifatnya ini sama ya, sama-sama menunjukkan ini. Sedangkan pada mu'annas, bentuknya itu hazihi. Pada tunggal, dia berbentuk sama seperti bentuk awal tadi, yaitu hazihi. Dan pada bentuk ganda, disebut hatani. Sedangkan pada bentuk jamak, itu disebut hawai. Pada ismul isyaratul lil baidi, pada bentuk muzakkarnya disebut zalika, artinya itu. Seperti itu. Lalu pada bentuk tunggal sama dengan bentuk yang awal, zalika. Sedangkan pada bentuk ganda itu disebut dengan zanika. Dan bentuk jamak itu disebut dengan ulaika. Sedangkan pada muannas bentuknya itu tilka. Dan bentuk tunggalnya itu sama seperti bentuk awal, tilka juga. Dan yang bentuk kedua itu ada talika, dan bentuk ketiga itu ada ulaika. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang bertanya nih mengenai ismul isyaratil lil qarib itu apakah ada perubahan dalam penggunaannya? Baik ismul isyaratil lil qarib dengan ismul isyaratil lil baidi itu semuanya ada bentuk perubahan. Di bentuk ganda dan jamak. Perbedaannya bagaimana? Kita lihat dulu klasifikasinya ya. Kalau yang tunggal dan ganda ini bisa digunakan untuk apa saja? Jadi bisa untuk menunjukkan benda ataupun barang seperti itu. Sedangkan untuk bentuk jamak itu harus yang bernyawa, dalam tanda kutip itu harus manusia, seperti itu.
Jadi baik itu pada ismul isyaratul qaribi yang muzakkar muannas maupun yang lil ba'id itu keduanya sama-sama yang jamak itu harus manusia dalam bentuk yang bernyawa gitu. Jadi bentuk perubahannya kalau ganda itu huruf terakhirnya ditambahkan alif dan ditambahkan di akhirnya itu kata ni. Jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil contoh kitab. Kitab itu artinya buku kan, dan itu bentuknya ke muzakkar. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk ganda, jadi ubah huruf akhirnya sini ya. Awalnya jadi kitabun, berubah menjadi kitabani. Jadi huruf terakhirnya itu bersifat berharokat fathah, ditambahkan alif, dan huruf terakhirnya ditambahkan juga dengan nun kasroh. Jadi rumusnya huruf terakhir ditambah alif, alifnya fathah ya, lalu ditambah nun kasroh seperti itu. Lalu kalau yang jamak itu perubahannya diubah. Kita ambil contoh lagi kitabun ini kita ubah jadi kitabuna. Maksudnya apa perubahannya? Jadi huruf terakhir tadi kita domahkan, lalu kita tambah waw mati dan ditambah huruf na fathah. Nah yang berharokat fathah. Jadi rumusnya kalau yang di atas tadi ditambah alif dan nun, alifnya berharokat fathah, maka yang di jamak itu diubah huruf terakhirnya ditambah berganti menjadi doma, lalu ditambahkan waw mati, oke, tambah nun yang berharokat fathah. Sampai sini paham? Oke. Jadi dari bentuk-bentuk tadi ya, kalau yang ganda ini digunakan untuk baik itu muzakkar, muannas, baik itu lil qarib maupun lil ba'idi ya, keduanya sama. Karena masing-masing memiliki bentuk-bentuk yang sama. Gitu. Jadi untuk ganda tadi huruf terakhir berubah menjadi fathah, lalu ditambah alif dan ditambah nun berharokat kasroh. Sedangkan kalau yang dijamak tadi huruf terakhir diubah menjadi doma, ditambahkan waw mati, ditambahkan nun yang berharokat fathah. Kita lanjut ke contoh ya. Contoh dari ismul isyarati lil qarib. Jadi kan ada dua, ada muzakkar dan muannas. Kalau yang tunggal, contohnya itu isimnya atau katanya itu tidak berubah. Contoh nih, ini kan ambil kolamun. Kolamun kan artinya apa? Pena. Kolamun itu tidak berubah, jadi tetap berbentuk kolamun seperti itu, tidak diubah-ubah. Sedangkan kalau yang diganda, seperti yang kita pelajari tadi, kolamun ini tadi berubah menjadi kolamun menjadi kolaman. Oke. Seperti rumus tadi ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Sedangkan kalau yang dijamak, seperti yang sudah dibilang tadi, harus yang bernyawa atau manusia. Jadi bernyawa atau memiliki akal. Jadi menggunakan contoh katanya itu menggunakan subjeknya itu manusia. Contohnya di sini itu murid. Murid kan bahasa Arabnya itu tolibun ya. Jadi diubah ketika jamak itu menjadi tolibuna seperti itu. Ya, untuk akhirnya diubah doma, lalu ditambahkan waw mati dan ditambahkan nun fathah. Dan contoh itu sama juga dengan yang di hazihi atau yang dibentuk muannas. Lalu yang ini penggunaannya juga sama seperti yang di atas. Jadi
Kalau zalika contohnya misalnya kolamun, jadi zalika kolamun seperti itu. Sedangkan kalau yang zanika bentuknya ganda sama seperti di atas, jadi zanika kolamani. Lalu yang di jamak, karena dia jamak berubah menjadi ulaika, misalnya tolibuna, seperti itu murid. Terus kalau contohnya misalnya yang muannas sama dengan yang muannas yang di atas. Pembedanya itu bagian tilka, talika, ulaika. Lalu tentunya kalau yang muannas harus menggunakan huruf terakhirnya tamar. Sampai sini Pak? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, mungkin cukup ya, cukup sampai sini. Mungkin udah paham karena bentuknya sama, baik itu yang di real Qorib maupun yang real Baidi sama penggunaannya. Hanya penggunaan kata depannya saja yang berbeda. Oke, untuk tugas minggu depan silakan kalian buat masing-masing. Itu masing-masing 3 contoh, nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke? Ingat waktu yang sudah habis, saya kira cukup sampai di sini mata pelajaran kita hari ini. Silahkan diulang kembali nanti di rumah dan jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Oke? Baiklah, terbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.